siang, salam kasih buat kita sekalian. Nama saya Dr. Suardin Hamid Samia, SPT MSI. Program Pasca Sarjana Ilmu Pertanian Universitas Tabulago dengan judul disertasi jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan kami ke depan, semoga dengan hasil yang diperoleh ini, berdasarkan hasil penelitian, ini bisa diterapkan pada peternak kambing di Kabupaten Toli-Toli khususnya, dan umumnya kepada instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 31 Desember tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Suardin Hamid Samia, NIM E203-16003, Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor dengan judul disertasi jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Selanjutnya tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dan kepada tim penguji, selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mais Ilsan MP. Yang saya hormati Ibu Dr. Selvi Musin MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu Masudi MSi. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mustarik MP. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSi. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sagat MP. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi doktor pada hari ini, dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promovendus Suardin Hamid Samia yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah, terutama kesehatan, sehingga ujian terbuka pada hari ini dapat terselenggara dengan baik dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan
Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, ujian promosi doktor atas nama Saudara Suardin Hamid Samia, program studi Doktor Ilmu Pertanian yang mengangkat tema jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibimbing oleh promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI dan didampingi oleh kopromotor Bapak Dr. Insinyur Sagap MP. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Profendus. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang atas waktu yang diberikan pada kami. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Amal Yusuf MSc, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Maes Ilsan MSc. Selamat datang Pak, dan turut memberikan warna dalam ujian terbuka ini. Tanpa kehadiran beliau, promosi ini tidak akan berlangsung. Maka Saudara Profendus dan kami semua mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang sangat terpelajar Ibu Dr. Insinyur Selvi Mahsin MSc, yang sangat terpelajar Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu Masudi MSI, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Mustarin MP, yang sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Sagap MP. Para pemuji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah dan cinta kasih-Nya yang sudah dan sedang memberikan napas kehidupan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang penuh hikmat kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari UNTAD sebagai tim promotor dari Saudara Profendus untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademiknya. Ibu Ketua, tim penguji dan hadirin yang mulia, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat Saudara Profendus bernama Suardin Hamid Samia. Profendus dilahirkan di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 11 Maret 1994 dari pasangan Hamid T. Samia almarhum dan Nasipa Gani. Profendus menikah dengan Asmawati SPT dan dikaruniai 2 orang putri, masing-masing Rizka Hamid Samia dan Rahmi Hamid Samia. Sejak tahun 2008, Profendus terangkat sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Pendidikan formal dimulai dari SD, SMP dan SMA yang diselesaikan di Kabupaten Toli-Toli. Jenjang sarjana S1 diselesaikan pada tahun 1998 pada jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Belako. Jenjang magister kedua ditempuh pada program
pasca sarjana sarlaku, program studi magister ilmu pertanian, dan jenjang doktor S3 ditempuh pada program pasca sarjana sarlaku, program studi doktor ilmu pertanian, konsentrasi bidang peternakan sejak tahun 2016. Ibu Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilakukan Promopendus selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun akademik 2016. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan bantuan dan saran secara lisan dan tulisan dari tim oponen ahli. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, ketekunan Promopendus dalam proses penulisan disertasi dan prestasinya dalam kegiatan terstruktur sejak ujian kualifikasi tertulis, seminar proposal penelitian yang dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi tim promotor, mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi sebagai sebuah karya ilmiah yang layak diberikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu, kami tim promotor memandang bahwa Promopendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Darulako dengan judul disertasi jenis pakan, produktivitas, dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, disertasi yang berjudul jenis pakan, produk dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah secara konseptual terinspirasi oleh isu kurangnya informasi dan jenis pakan lokal yang digunakan oleh peternak dalam keberlanjutan usaha peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli. Atas dasar fenomena tersebut, maka menurut hemat kami masalah ini aktual untuk diteliti dan relevan dengan bidang yang ditekuni oleh Promopendus yang mendalami bidang pertanian. Ibu Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, penelitian ini mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian terdahulu, baik dari lokasi, teori yang digunakan, variabel penelitian, analisis maupun teknis analis data. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Promopendus diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan dukungan empiris yang berkenaan dengan pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan berhasil mengungkap beberapa faktor lain yang mempengaruhi usaha ternak kambing. Adapun novelty dari disertasi ini, penelitian ini mengangkat topik yang sangat spesifik terhadap wilayah Kabupaten Toli-Toli yang belum banyak dikaji secara mendalam terkait pakan lokal, strategi manajemen pakan, dan hubungan dengan produktivitas serta profitabilitas. Hal ini memberikan kontribusi unik pada pengelolaan peternakan di daerah dengan kondisi geografis, iklim, dan sumber daya yang khas. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis seperti jenis pakan dan produktivitas, tetapi juga mengaitkan langsung dengan profitabilitas usaha peternakan. Pendekatan multidimensional ini jarang diterapkan secara komprehensif, khususnya untuk peternakan kambing di wilayah Toli-Toli. Studi ini mengeksplorasi jenis pakan lokal dan alternatif yang tersedia di Kabupaten Toli-Toli dengan potensi untuk meningkatkan produktivitas ternak tanpa bergantung pada pakan komersial yang mahal. Pendekatan ini memiliki nilai kebaruan karena mengoptimalkan sumber daya lokal untuk keberlanjutan peternakan. Hasil penelitian ini telah diterbitkan pada jurnal internasional dan tidak termasuk di dalam Scopus. Ibu Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, melalui forum sidang yang berwibawa ini, kami tim
promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor Universitas Tadulako untuk membimbing Promovendus selanjutnya. Perkenankan kami menghantarkan Promovendus untuk diuji dan dinilai sebagaimana mestinya kepada sidang ujian ini yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil keputusan akhir. Adapun keputusan akhir yang diambil oleh sidang, kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh segala ketentuan dan tradisi yang berlaku di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Atas permintaan Saudara Promovendus, Saudara pada hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi doktor. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati penguji eksternal, penguji internal, tim promotor dan tim penguji serta Promovendus. Izinkan saya membacakan surat keputusan tentang keabsahan ujian hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 4991/UN28/KM/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi nama Suadin Hamid Samia, stambuk E2031603, program studi doktor ilmu pertanian. Judul disertasi jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kambing di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur C. Anjar Lasmini MP sebagai ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc sebagai sekretaris. 3. Dr. Insinyur Mais Bilsan MP sebagai penguji eksternal. 4. Dr. Insinyur Selvi Mosin MSc SC sebagai penguji internal. 5. Dr. Insinyur Rita Rahayu Mas Budi MSc sebagai penguji anggota. 6. Dr. Insinyur Mustadin MP penguji anggota. 7. Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc sebagai promotor. Dan 8. Dr. Insinyur Sadar MP sebagai co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan diperlukan atas terbitnya putusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di gedung C. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Desember 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adamani MSc IPU Asyang M. Demikian Ibu Ketua, terima kasih. Terima kasih Prof. Ramal. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya paling lama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kasih kepada kita sekalian.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha, kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri prosesi sidang ujian terbuka promosi doktor pada siang hari ini. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmudi MP sebagai Ketua Sidang Promosi. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahman Yusuf MSc selaku Sekretaris Sidang Promosi. Yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Mas Isa MP selaku penguji eksternal. Yang terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Selma Masjid MSc selaku penguji internal. Yang terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu Masudi MSc sebagai penguji anggota. Yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Mustarim MP sebagai penguji anggota. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Richard Effendi MSc selaku promotor. Dan yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Sagap MP IPM sebagai co-promotor. Perkenankan kami untuk memberikan hasil penelitian dengan judul jenis pakan, produktivitas dan profitabilitas peternakan kami di Kabupaten Toltoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang peningkatan permintaan kebutuhan khususnya kebutuhan protein asal hewan ini diakibatkan dari pertambahan jumlah penduduk, perubahan atau perbaikan ekonomi serta meningkatnya kesadaran gizi akan serta kesehatan masyarakat. Karena kami menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi ketersediaan daging dan untuk memenuhi kebutuhan protein asal hewan. Jenis dan pakan ternak menjadi sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjaga ketersediaan serta kebutuhan pakan yang dikonsumsi oleh ternak dalam ternak ruminansia. Produktivitas memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam meraih hasil yang optimal. Peningkatan produktivitas itu sendiri akan meningkatkan profitabilitas bagi peternak. Permasalahan kurangnya data dan informasi, di mana ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai manajemen pemeliharaan ternak sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pembangunan program peternakan. Rumusan masalah: bagaimana hijauan pakan yang diberikan pada ternak kami di Kabupaten Toltoli, bagaimana produktivitas ternak kami dan faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak kami di Kabupaten Toltoli, dan bagaimana pendapatan peternak dan pengembangan usaha ternak kami di Kabupaten Toltoli. Tujuan penelitian: mengidentifikasi jenis dan pakan yang diberikan pada ternak kami di Kabupaten Toltoli, menganalisis produktivitas ternak kami di Kabupaten Toltoli, menganalisis pendapatan ternak dan pengembangan usaha ternak kami. Kajian pustaka dari penelitian terdahulu ada 6 peneliti sebelumnya yang kami coba angkat jadi pembanding, dan novelty atau kebaruan dari penelitian ini yang pertama mengangkat topik yang spesifik dalam wilayah Kabupaten Toltoli yang belum banyak dikaji secara mendalam terkait pakan bekas, strategi manajemen pakan dan hubungan dengan produktivitas serta profitabilitas. Kemudian penelitian ini selain dari jenis pakan dan produktivitas juga fokus pada profitabilitas usaha peternakan, dan pendekatan multidimensional ini jarang diterapkan secara komprehensif khususnya untuk peternak kami di wilayah Toltoli. Studi ini mengeksplorasi jenis pakan lokal dan alternatif yang tersedia di Kabupaten Toltoli yang potensi untuk meningkatkan produktivitas ternak tanpa pada pakan komersial yang mahal, dan pendekatan memiliki nilai kebaruan karena mengoptimalkan sumber daya lokal untuk bermanfaat dan usaha peternakan. Bahkan hijauan merupakan hal penting dalam mendukung produktivitas ternak. Hijauan merupakan sumber pakan utama ternak komersial. Jenis pakan sangat penting untuk menjaga ketersediaan serta memenuhi kebutuhan pakan ternak komersial. Produktivitas
Tugas adalah antara menghasilkan produksi dari tiap periode yang ditentukan, dan dalam hal ini yang kami cobakan adalah variabel bobot lahir, bobot sapi, pertama bobot badan harian, exercise, skor kondisi tubuh, mortalitas dan jarak anak. Profitabilitas pertama penerimaan, pendapatan, kedua pendapatan yang kemudian di atas masing-masing. Kerangka pemikiran yang pertama dari perangkat masyarakat ini belum lengkap data informasi yang berkaitan dengan disepakkan berkas dan profitabilitas kami, sehingga coba diangkat dari variabel untuk disepakkan dan sudah pakan, kemudian ada produktivitas, tambah badan harian, exercise, perusahaan, mortalitas, skor kondisi dan jarak anak. Sedangkan untuk profitabilitas adalah pendapatan usaha serta pendapatan usaha. Dari informasi yang diperoleh, diharapkan tersedia data luas tentang produktivitas dan profitabilitas kami, dan ini akan menjadi rujukan bagi manajemen perencanaan kami, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan produk kami di Kabupaten Toltoli yang menular pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap kami di Kabupaten Toltoli. Dapatkan waktu. Lokasi penelitian adalah kecamatan yaitu Kecamatan Lampung Utara, Kecamatan Pondok, Kecamatan Karang, Kecamatan Lampung Utara. Dan penelitian dilakukan atau dilaksanakan dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020. Responden yang diambil dengan batasan pengalaman veteran minimal 1 tahun, memiliki minimal 5 ekor kambing, serta memiliki kandang yang representatif. Jadi sumber data ada 2, itu data primer dan data sekunder. Dari pengumpulan data dilakukan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Jenis pakan yang diambil atas Dewan Pakan berikan atau dikonsumsi ternak kambing di lokasi penelitian berupa hijauan pakan ternak. Produktivitas data mobile itu dilakukan penimbangan maksimal 24 jam setelah CMP dilakukan. Kemudian bobot sapi minimal CMP yang sudah masuk umur sapi sekitar 90 hari, sedangkan total bobot badan untuk selisih bobot badan akhir berapa selama waktu pengamatan. Skor SKT dengan skala 1,0 sampai 5,0, sedangkan penentuan SKT bisa dilakukan dengan operasi atau perawaan. Data liter size, banyaknya anak yang dibagi dengan banyaknya ibu jumlah anak dalam satu kelahiran. Mortalitas, begitu jumlah anak yang mati dibagi dengan jumlah anak yang lahir hidup sampai umur sapi. Sedangkan jarak waktu antara satu kelahiran dan kelahiran berbeda. Pendapatan adalah hasil dari penjualan ternak dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, sedangkan keluarga akan usaha ternak kami dilakukan analisis. Bahan dan alat latihan, timbangan gantung, kemudian kamera, karut, dan alat usul serta laptop. Jenis pakan dilakukan dengan metode deskriptif dianalisis, dari metode deskriptif, produktivitas juga deskriptif, sehingga dapat menggambarkan produktivitas kami di Kabupaten Toltoli. Profitabilitas analisis versi rasio. Identifikasi pakan pertama gambar dari sembilan, kemudian dari Jawa linear formalika, rantau orisinal musifala, turis sebagai gerak berkurang dan tadi sebagai berkulis. Untuk kualitas bobot lahir ini dijantan 1,76 plus minus 0,15. Untuk betina 1,9 plus minus 0,21, bobot sapi 8,29 plus minus 0,9. Betina 7,5 anak plus minus 0,47. Sementara pada bobot harian untuk jantan 0,072 plus minus 0,005. Betina 0,06 plus minus 0,04 kg. Liter size 2,06 plus minus 0,30. Jarak beranak 10,8 plus minus 0,97 bulan. Mortalitas 10,25%,
sedang skop kondisi tubuh kegiatan 2,6 plus minus 0,5, betina 2,4 plus minus 0,5. Profitabilitas dari itu karakter perasaan usia 20 sampai 45 atau 9 orang, 46 sampai 65 tahun 80, dan lebih dari 66 ada 5 orang. Berdasarkan pendidikan, SD jumlah 70 orang, SMP 43 orang, SMA 61 orang. Berdasarkan pendidikan ternak 5 sampai 10 155, 11 sampai 15 13 orang, 16 sampai 20 ekor ada 5 orang, sedangkan lebih dari 20 ekor ada 1 orang. Berdasarkan lama beternak 2 sampai 5 tahun ada 101 orang, sedangkan 6 sampai 10 tahun ada 33 orang. Penerimaan dari penjualan rata-rata penjual 2 ekor per tahun, sehingga penerimaan sejumlah 3,514,36 rupiah atau 14.360 rupiah. Pengusutan atau biaya tetap dan pengusutan kandang 132.557, urusan perawatan 25.298, sehingga biaya tetap sejumlah 157 18,55 rupiah. Biaya variabel ada 3 jual pakan, kemudian obat-obatan dan tenaga kerja sejumlah 1.067.304 rupiah. Biaya produksi terdiri atas biaya tetap dari biaya variabel sejumlah 1.785.159 rupiah. Sehingga pendapatan adalah penerimaan dari biaya produksi 3.514.367 dari 1.785.159, pendapatan 1.729.208 rupiah. Sementara kenaikan usaha adalah dari penerimaan bahan biaya produksi, sehingga diperoleh nilai untuk bersih rasio 1,97, yang berarti peternakan nilai untuk dilanjutkan dengan angka 1,97. Ini berarti setiap penambahan satu input akan diperoleh keuntungan 0,9. Kesimpulan, yang pertama dari sejauhan, yaitu Gamal, Siria, dari Jawa, India, Komandaruka, Lantoro, sampai ke Sepala, untuk disebutkan yang telah berdoa serta untuk mereka sebagai sebab penulis. Buat lahir, 1,7 plus minus 0,15, buat sapi 8,29 plus 0,49, kemudian PWH yaitu 0,72 plus minus 0,005, kemudian kegiatan dan tanggung dinas besar 0,06 plus minus 0,004 kg. Detail size yaitu 2,06 plus minus 0,30. Kematian pas sapi terbentuk di ekor sekitar 10,25%, dan jarak beranak terhadap borong yaitu 10,18 plus minus 0,97 bulan, kurang lebih 11 bulan. Penerimaan peternak sebesar 3.514.367 rupiah. Sementara pendapatan peternak 1.709.208 rupiah, dan bersih rasio sebesar 1,97. Sebagai saran, perlunya penelitian lanjutan tentang jenis pakan ternak Kabupaten Toltoli sampai pada tahapan analisa nutrisi pakan di laboratorium. Yang kedua, pentingnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara berkala oleh peternak untuk meningkatkan produktivitas kami di Kabupaten Toltoli. Demikian yang bisa kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal Bapak Dr. Insinyur Mahis Ilsan MP dengan waktu yang seluas-luasnya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ujian pada hari ini yang maha terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP,
Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Ramal Yusuf MSc, yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Selvi Mohsin MSc, yang Maha Terpelajar Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu Masudi MSI, yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Insinyur Mustari MP, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI, dan yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Saga MP. Dan terkhusus kepada Suardin Hamid Sania, ya, saya ucapkan selamat, Anda sudah memasuki tahap terakhir dari proses penyelesaian studi. Pertama-tama ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan sekaligus klarifikasi. Yang pertama terkait dengan rumusan novelty yang disampaikan oleh Promo Pendus itu masih belum fokus. Artinya pernyataan novelty yang Bapak kemukakan di disertasinya itu belum bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya bahwa menurut Suardin Hamid seperti ini, ya, karena belum fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di substansi penelitiannya ini, ide penelitian ini sangat bagus, yaitu menganalisis jenis hijauan pakan, produktivitas ternak, dan profitabilitas usaha ternak. Ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan itu saya melihat di bahasan disertasinya itu belum menguatkan tentang bagaimana keterhubungan dari ketiga konsep ini. Seharusnya ada yang memberikan konsep bahwa jenis pakan inilah yang akan menentukan produktivitas ternak. Ya. Dari produktivitasnya berapa, meningkatkah atau bagaimana, kemudian itu yang akan menunjukkan profitabilitas. Berikutnya, saya melihat bahwa ada hal yang sangat menarik untuk menjadi fokus perhatian di kajian disertasi Promo Pendus. Ini terkait dengan perhitungan income, perhitungan pendapatan. Data yang dikemukakan bahwa paling sedikit peternak itu memiliki anak kambing 5 dan maksimal 10. Tetapi di dalam perhitungan pendapatannya yang dihitung hanya yang terjual. Tetapi di dalam perhitungan cost, baik itu fixed cost maupun variable cost, itu diperhitungkan untuk seluruh produksi yang dihasilkan oleh peternak. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat hasil analisisnya ini dengan income 1.700.000 per tahun, tidak ada yang mau jadi peternak, Pak. Karena kalau dibagi 12, itu hanya sekitar 100.000 lebih per bulan. Dengan menghidupi 1 istri 2 anak minimal misalnya, itu akan menjadi sebuah hasil yang tidak kurang memberikan informasi yang akurat untuk kita jadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi mungkin itu dulu yang 3 hal yang ingin saya klarifikasi dan sekaligus pertanyaan kepada Promo Pendus. Silakan, Pak. Pak Dr. Manis Wilson MP. Yang pertama dalam usaha novelty ini memang dari awal sudah saya sampaikan termasuk kepada Bapak bahwa saya untuk merumuskan kalimat yang
berkaitan dengan novelty itu memang saya masih agak lemah, sehingga saya minta semacam saran kemarin itu, cuma karena tidak sempat direspon, sehingga sesuai dengan kemampuan kami untuk merumuskan kalimat tersebut. Demikian yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hubungan NGO, sempat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustari, sempat diangkat Pak. Cuma saya memang saya akui di dalam proses perjalanan ini saya belum bisa lebih ke dalam. Memang saran dari Pak Dr. Mustari itu keterkaitan, makanya di dalam disertasi saya itu belum masih kurang, masih sedikit yang tercantum di dalam ini Pak. Kemudian ketiga tentang saya klarifikasi, bukan anak kambing 5 atau sampai 10, itu minimal peternak memiliki ternak kambing 5 ekor. Kalau anak rata-rata ada di lampiran itu dari kelahiran, ada kelahiran ternak kambing per tahun. Karena memang bisa dilihat dari jarak beranak saja kita bisa ambil semacam kesimpulan kelahiran ternak kambing itu idealnya itu dalam 2 tahun 3 kali beranak, tapi dengan data yang diperoleh ini hanya 1 kali setiap tahun Pak. Sehingga kalau sampai 5 ekor 10 ekor itu saya kira tidak menyampai situ Pak. Tentang pertumbuhan pendapatan yang kami cantumkan situ memang dari nilai penjualan saja Pak. Kalau di tempat lain atau daerah lain termasuk Jawa itu ada aspek lain termasuk pupuk, tapi di Kabupaten Toli itu belum sampai ke sana Pak. Jadi hanya yang kami hitung itu hanya nilai penjualan tok, cuma satu aspek itu ya untuk mendapatkan nilai penerimaan. Mohon izin Pak, mungkin penjelasan saya kurang begitu jelas. Terima kasih Pak Dr. Mais atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Selvi Musin MSc selaku penguji internal untuk memberikan saran, masukan maupun sanggahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat, yang terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, yang terpelajar Profesor Dr. Ramal Yusuf MSc, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Mais Ilsan MP, yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Haja Rita Rahayu Masudi MSI, yang terpelajar Dr. Insinyur Mustari MP, yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI, dan yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Sagaf MP. Yang teristimewa adalah Bapak Suwardin Hamid Samia selaku Promovendus pada hari ini. Selamat dan apresiasi telah sampai pada tahap akhir dari kuliah perjuangan S3-nya. Saya mengapresiasi ya sepenuhnya atas upaya Saudara Promovenda dalam menghasilkan disertasi yang cukup tebal ini. Ada beberapa mungkin yang perlu kami tanyakan untuk klarifikasi. Misalnya yang ternak yang digunakan 174, tapi pada lampiran saya melihat ada jantan betina. Jadi mungkin 174 kali 2. Begitu mungkin Promovendus? Total ternak yang digunakan sebagai sampel di 4 kecamatan yang digunakan untuk lokasi sampel peternak tersebut. Responden itu. Oh, responden. Iya. Dari ternak yang digunakan itu beberapa hal yang dicantumkan bahwa ada keterkaitan antara bobot lahir dengan bobot sapi dan parameter-parameter lainnya.
ada SKT, kemudian mortalitas dan seterusnya. Tetapi pada lampiran yang tercantum pada bagian akhir disertasi ini itu hanya sekitar 27,01% yang bobot lahir yang kemudian diikuti dengan informasi bobot sapi, hanya 27% dari sejumlah ternak yang digunakan. Jadi mungkin saya butuh informasi apakah itu sudah bisa merepresentasikan dari apa yang Saudara Promovenda uraikan pada bagian pembahasan di disertasi ini. Silakan. Data 27 itu yang kami peroleh pada saat ternak lahir itu untuk bobot lahir. Kami tidak mendapatkan lagi. Ini kaitannya mungkin dengan yang kami sampaikan tadi dengan jarak per anak yang cukup jauh. Jadi dugaan kami pada saat kami melakukan penelitian itu mungkin masih ada yang sedang buntu. Tapi yang lahir yang kami dapatkan di lapangan itu yang kami minta pada peternak, kami menimbang itu untuk bobot lahir maksimal 24 jam setelah lahir. Jadi keterbatasan itu menjadi pembatas barangkali dalam proses pengambilan data di lapangan. Sementara untuk bobot sapi, kenapa dia agak lebih banyak? Karena memang di umur setelah kelahiran tadi itu mendekati 90 hari, itu memang ada sudah yang lahir sebelum kami melakukan pengambilan data di lapangan, sehingga untuk data bobot sapi itu agak lebih banyak dibanding bobot lahir. Begitu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Selvi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu Masudi, MSI, untuk memberikan saran, sanggahan maupun pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, terbuka nama Batin Amin Tamia. Pak Batin siap. Assalamualaikum. Ya, kalau bisa ya. Pendapatan, kemudian kelayakan usaha. Terus total penerimaan itu Pak dihitung berdasarkan apa? Yang kami lakukan itu adalah berdasarkan penjualan, tetapi berdasarkan dari Pak penguji eksternal itu nanti akan kami coba konsultasikan dengan tim promotor untuk perbaikan saran tadi. Tapi yang kami lakukan itu adalah dengan menghitung penjualan ternak dan penerimaan dari hasil penjualan satu item itu tak. Iya, tidak menentukan itu berapa ternak yang dijual dengan peroleh nilai penerimaan tersebut. 344 ekor karena dari rata-rata yang terjual mungkin agak kurang sedikit karena ada yang 1 ekor sampai ada yang 3 atau 4 ekor. Tidak sama, tapi total penjualan dirata-ratakan dari responden 174 dikali 2 dari 344. Berapa ekor? 344 ekor dari keseluruhan responden, 174 responden. Iya, di dalam berita itu jelas setiap kecamatan harusnya ada populasi peternaknya. Sehingga kira-kira kecamatan mana yang perlu diambil sebagai lokasi penelitiannya. Saya mohon maaf, di awal proposal sebenarnya sudah dicantumkan, cuma ada saran untuk dihadapkan. Saya juga agak keliru dalam memahami itu,
ternyata bukan dalam bentuk tabel, maksudnya dalam bentuk narasi, sehingga sampai ujian kedua kemarin sudah tidak ditampilkan dalam disertasi itu. Terima kasih Ibu Dr. Rita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Mustari MP untuk memberikan saran pertanyaan mungkin sanggah. Silakan Profesor. Saya langsung interaksi saja dengan Profesor mengingat waktu. Tadi saya mendengar ulasan dari Bapak Dr. Insinyur Mais Irsan. Ya seperti itu yang dari dulu pada waktu proposal, kemudian ujian terbuka, ujian tertutup, hasil dilihat. Jadi harus ada keterkaitan, ada keterhubungan antara tiga tahap penelitian itu, antara tiga penelitian. Setiap satu penelitian, yang pertama itu adalah identifikasi jenis pakan, kedua adalah produktivitas ternak, yang ketiga probabilitas. Itu tiga penelitian yang masing-masing punya kerangka pikir, ya. Masing-masing punya kerangka pikir, masing-masing punya daftar bahan bacaan yang terkini untuk merumuskan semua itu. Kemudian ada metodenya. Masing-masing penelitian itu ada metode, ada pembahasan, ada analisis data, gitu ya, analisis data. Nah, kemudian yang terakhir itu probabilitas. Nah, jadi keterkaitan itu, ketiga penelitian itu bisa sebagai dasar penelitian identifikasi jenis pakan itu pada penelitian kedua yaitu produktivitas. Nah, setelah produktivitasnya itu bagus yang kita uraikan berdasarkan identifikasi pakan, itu probabilitas pasti bagus juga hasilnya. Gitu. Tadi itu lompat-lompat dan tidak jelas, tidak ada hubungannya yang jelas, tidak ada metode yang digunakan yang jelas. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin tadi katanya harus mungkin ada revisi atau apa yang mungkin ya kita lihat nanti gitu ya. Saya melihat di identifikasi jenis pakan itu metodenya bagaimana caranya untuk mengidentifikasi pakan, jenis pakan itu tidak jelas gitu ya. Bagaimana menganalisis datanya itu setelah identifikasi, metode apa yang digunakan dalam menganalisis pakan gitu ya. Nah, kalau itu lengkap metodenya itu, kita bisa mengetahui kualitas pakannya, kita mengetahui kuantitas pakan yang dimakan oleh ternak kambing itu jelas bagus sekali arahannya untuk pembahasan berikutnya, gitu ya. Gitu. Kemudian harus kita telusuri ada 10 kecamatan yang ada di Toli-Toli. Nah, untuk merumuskan Toli-Toli itu maka dipilihlah 4 kecamatan yang potensi populasi ya, juga potensi populasi. Nah, itu yang saya mau telusuri itu satu contoh misalnya Galang. Di sini Galang, yang kecamatan Galang ini bagaimana potensi jenis pakannya. Itu data saya cari-cari tapi saya tidak tahu menelusuri itu. Bagaimana di Toli-Toli Utara, bagaimana di Londo, bagaimana di Lompu, itu tidak ada data dari sana itu yang bisa kami pedomani untuk berbicara nanti di penelitian kedua sebagai dasar penelitian kedua. Nah, gitu ya. Nah, ini ada penelitian kedua, ada produktivitas kambing kacang di Kabupaten Toli-Toli, kabupaten. Berarti kabupaten itu datanya dari kecamatan Galang, Toli-Toli Utara, Lompu dan Lompo. Tapi ini tidak diketahui itu dari mana asalnya. Tiba-tiba bobot badan di Kabupaten Toli-Toli itu ada rataannya 1,76 plus min 0,15. Saya tanya dulu Pak, itu rataan 1,76 untuk bobot lahir
dan ada plus min 0,15 itu apa artinya itu Pak? Ya. Untuk rata 1,76 itu dari keseluruhan Pak, rataan yang 27 ekor yang kami timbang. Kemudian standar deviasinya itu Pak yang 0, sekian itu. Sehingga plus minusnya di situ artinya angka per ekor itu dimulai dari sebelum 1,7 sampai lebih dari 1,7. Begitu maksudnya. Ya, maksudnya itu. Tapi itu data itu dari Galang, dari Utara, dari Dombo itu tidak ada informasinya, saya telusuri. Itu yang kami lakukan itu Pak, tidak detail ya bahwa yang 1 sampai 10 dari mana yang kami cuma ambil satu kali semua, sehingga rataannya itu seperti yang ada di tabel itu Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan itu betul Pak. Seperti itu seharusnya. Cuma karena kondisi seperti itu Pak. Jadi seharusnya semua variabel itu Pak harus mengikut semua itu, Galang, Utara, Dondo, apa. Nanti rataannya itu. Setelah habis dianalisis ini habis dianalisis karena ada plus min 0,49 itu Pak. Jadi keterkaitannya tadi itu yang diharapkan dari penanya sebelumnya itu, kenapa misalnya bobot lahirnya, yaitu bobot lahirnya itu kita ambil pembahasannya itu dari yang kita teliti di apa namanya, di jenis pakan, identifikasi jenis pakan itu, ya. Dan bukannya lain. Di sini justru Bapak itu satu contoh Pak, bobot lahir kambing. Itu bobot lahir kambing itu lebih tinggi daripada yang itu yang ada, ya. Lebih rendah. Ya mungkin ini katanya disebabkan oleh sistem perkawinan. Jangan tinggi oleh sistem perkawinan dan pakan. Kan kita sudah identifikasi pakan begitu itu, dan bobot lahir itu ditentukan dari sana, bukan dari tidak teraturnya dia kawin atau apa, bukan itu. Nah, itu yang keterhubungannya itu dari data ke data 1, ke data 2, ke data 3. Jadi bagus alur ceritanya dan seakan punya nilai manfaat penelitian 1 itu terhadap penelitian 2. Penelitian 2 punya manfaat terhadap penelitian 3. Begitu Pak ya. Jadi ada keterkaitannya. Jadi itulah yang seharusnya yang kita kembangkan, keterkaitan itu. Jadi bagus ini penelitian, dan saat ini penelitian adalah penelitian yang sangat bagus. Ini penelitian hanya saja untuk mengkonekkan itu, keterkaitannya, hubungannya itu lompat-lompat dan tidak jelas. Begitu Pak ya. Tapi ya mungkin bisa direvisi nanti untuk supaya bagus. Terima kasih Pak Mustari. Selanjutnya saya persilakan Saudara Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Suwardi atau Promo Hendus. Kalau mau minum bisa. Apa yang memuji ini sudah selesai semua, tinggal ketua sekretaris dengan Promo. Mau minum dulu Pak? Tidak? Cukup. Saya tidak bertanya ya Pak Suwardi, cuma konfirmasi. Apakah sudah dipublish hasil penelitiannya ini? Sudah. Di apa itu? Indeks apa dia? Saya kurang paham. Harus dipaham itu Pak. Scopus, Kasinta, di mana? Tapi sudah dipublish ya? Sudah dipublish. Kalau sudah dipublish, seharusnya namanya sudah dimasukkan di daftar pustaka, jadi itu Suwardi, supaya jadi kalau misalnya datanya tidak akurat, tapi karena sudah dipublish dianggap datanya sudah akurat karena sudah diakui secara internasional. Apalagi itu kalau dipublish di Scopus ya. Nah, kalau sudah dipublish namanya sudah dibuka, otomatis nomornya itu sudah bisa diklaim karena sudah disebarkan ke seluruh dunia seperti itu. Ya Pak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Baik, Pak Sekretaris, satu saja dari saya. Kira-kira menurut Bapak, apakah hasil penelitian Bapak ini bisa direkomendasikan kepada peternak kambing yang ada di Sulawesi Tengah? Itu saja. Kalau Sulawesi Tengah, kalau untuk teritori saya bisa yakin. Tapi untuk skala Sulawesi Tengah, karena saya tidak punya pembanding dari
peternak-peternak di kabupaten lain. Jadi skala lokal ya? Skala lokal. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bapak Dr. Insinyur SKBP memberikan saran masukan. Silakan. Terima kasih yang berbahagia Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian, wabil khusus sama terpelajar, tim penguji eksternal kita, Pak Dr. Insinyur Mais Ilsan MP bergabung bersama kita sore hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terpelajar, tim penguji dan yang terpelajar, promotor, Pak Prof. Effendi, saudara promovendus yang saya banggakan. Mungkin kalau di disertasi ini ada kekurangannya, insya Allah akan bisa kita tambah sedikit. Nanti yang banyak itu adalah soal berhubungan dari tahap 1, 2, dan 3. Karena kemarin 2 hari lalu saya sempat sampaikan tapi tidak mendapatkan waktu untuk menambahkan untuk hubungannya. Soal yang kedua dalam perkembangan ujian ini adalah soal pendapatan tadi mungkin akan disampaikan oleh Pak Prof. Effendi. Insya Allah akan kita perbaiki di disertasi ini. Tapi hal yang menarik ingin saya diskusikan sedikit dengan Pak Prof. Effendus gitu. Karena Bapak adalah seorang PNS di Dinas Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Artinya ketika Bapak S3 di sini, ini akan menjadi buah pikiran, buah hati, buah tujuan untuk masyarakat Toli-Toli dalam konteks di subsektor peternakan. Saya menyambung, jangan salah tafsir pertanyaan Ibu Ketua Pro ujian tadi, apakah bisa direkomendasi? Saudara jawab, bisa. Nah saya tanya, ini yang disurvei ini klasifikasi peternakan apa kelasnya, modelnya, peternakan apa ya? Ini masih peternakan rakyat yang lahirnya ke semi apa? Antara tradisional ke semi intens karena beda-beda sudah. Kalau direkomendasi berarti begitu terus Toli-Toli itu. Terus kalau seandainya ini identifikasi makanannya cuma hijauan semua, apa begitu itu? Itu mungkin yang kami cantumkan di saran itu. Pentingnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan, artinya banyak ke masalah sumber daya. Saya mau akui Pak kalau sudah daftar di sana, itu maksud saya, ya. Kalau mengandalkan hijauan itu, apa namanya itu, pasti akan kekurangan, dia tidak akan produksi. Olehnya mungkin tidak disarankan. Ini khusus identifikasi. Nah saya tanya lagi, supaya paham saudara, supaya saya tidak ragu. Dari semua identifikasi ini yang terbaik hijauan apa itu? Kalau dari aspek kandungan nutrisi sebenarnya turi sekitar 30. Kalau turi diberikan tunggal, bagus tidak? Kurang bagus seperti yang saya sudah paham. Ini keraguan saya dan ada yang terjawab, saya senang. Artinya Bapak punya modal baik ke sana. Saya kira itu ada dua yang dalam perkembangan ujian ini, soal hubungan tadi dan soal pendapatan. Dan hubungan insya Allah kalau Bapak masih punya waktu akan kita tambahkan di tabelnya. Dan soal pendapatan saya serahkan pada
Ketua Promotor Pak Prof. Effendi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan saya. Saya serahkan kembali pada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MC untuk memberikan saran, pertanyaan maupun sandaran. Silakan, Prof. Para penguji dan hadirin yang saya muliakan, terutama promovendus yang berbahagia pada sore hari ini. Promovendus ini sering datang ke saya sebagai promotor pengganti ya. Jadi ini sama dengan Papa Sambung ya, begitu ya. Jadi ini sebenarnya saya dari awal sudah menyarankan. Saya pertama bilang Pak Suardin, tolong Bapak buat hubungan ya jenis pakan ini, bagaimana dia memengaruhi produktivitas, profitabilitas. Nah, Promovendus bilang begini waktu itu, ini data saya Pak Prof. Jadi saya lihat datanya dan saya tanya, ini bagaimana ini makanannya sebenarnya? Jadi Pak Suardi bilang di sana ya seperti yang dia tulis di halaman 46. Pak Suardi menulis tapi Pak Suardi tidak memberi jawaban sebenarnya. Pak Suardi bilang di sana itu Prof, itu peternak ya memberi hijauan gamal ya, jadi hijauan gamal yang sering diberi. Nanti hijauan gamal itu tidak tersedia lagi, belum sempat diambil, maka diambillah misalnya kayu Jawa, Lamtoro, Turi. Jadi kalau begitu saya bilang, Pak, tidak bisa kita cari hubungannya, hanya ada satu variabel Pak. Tapi saya bilang, apakah Bapak ingat itu bisa dibilang diganti-ganti Pak? Ada kayu Jawa, kadang sekali-sekali Lamtoro. Nah gimana bentuk perlakuannya? Otomatis perlakuannya hanya satu, yaitu gamal. Begitu ya Pak? Iya Pak. Sebagai saya ini Pak, kan sering analisis data orang. Kalau bentuknya itu sama, itu bukan variabel Pak. Ya itu saya katakan sama Bapak. Dan tidak bisa kita cari ini Pak. Mau cari hubungannya tidak bisa. Berarti Bapak harus menjawab bahwa peternak di toli-toli itu memberikan makanan gamal dan sekali-sekali, memang sudah Bapak tulis di halaman 46 di bawah dari tabel 4 ya kan Pak? Nah Bapak tulis itu, jadi hasil dari kesimpulan ini adalah gambaran dari gamal itu ya kan? Nah ternyata gambaran dari gamal itu Pak, Bapak datang, ini pendapatan saya ini hanya 1 juta barangkali lebih sedikit ya per tahun Pak ya, karena yang jual hanya 1 ekor kambing. Nah, kalau begitu saya bilang Pak, tidak cukup ini untuk dimakan. Tentu ada untuk maksudnya ada usaha lain ya. Kalau dia makan ini, yang saya curiga kalau Bapak bilang Pak tidak hanya jual kambing ini yang hidupkan keluarga, saya curiga Pak, kalau Bapak bagi kuesioner itu, Bapak makan apa setiap hari? Jangan-jangan ada juga dia tulis saya makan bikin gamal dibikin saus, kayu Jawa dibikin tumis. Betul ini Pak? Tapi saya tidak persoalkan Pak ini Suhardi datang
Tapi saya tanya Pak Suardin, berapa kelayakannya? 1,9 berapa? 1,97 Pak ya? Nah, karena Bapak tampilkan 1,97, saya lihat-lihat ulang. Oh iya, berarti ada persoalan. Dia punya penghasilan 1 juta lebih 1 tahun. Saya hanya katakan Pak Suardin, kalau itu peternak mau kaya, berarti dia harus pelihara 100 ekor kambing betina di rumahnya, supaya 1 tahun dia melahirkan 100 ekor. Betul Pak ya? 100 ekor Pak, kalau dikali dengan 1 juta, banyak uangnya. Betul Pak ya? Iya, jadi itu teori kelayakan yang digunakan 1,97. Ya, jadi Bapak menggambarkan hal ini. Nah, di luar dari itu Pak Suardin ini saya lihat melangkah ke rumah saya, Togi pagar yang jemput dia anjing saya 2 ekor dengan gonggongan Pak. Tapi saya lihat Pak Suardin tidak lari. Jadi dari situ Pak, saya lihat Bapak melangkah dengan penuh harapan. Dan hingga saya melihat Bapak ke depan, Bapak juga punya banyak harapan. Itu sampai Bapak, saya tetap tanda tangan terus ini disertasi Pak. Jadi Bapak ingat, suksesnya orang itu Pak bukan karena Bapak punya IQ tinggi, tetapi Bapak punya keuletan. Sudah di darah terakhir Bapak masih mau bernapas sedikit untuk datang ke rumah saya. Terima kasih. Itu yang bisa saya berikan. Bapak Ibu sekalian, tim penguji yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dari panitia juga sudah menyerahkan hasil dari rangkuman tabulasi nilai. Perlu saya sampaikan bahwa hasil ujian pada sore hari ini dari 8 tim penguji memberikan nilai dari sekian item, yaitu rata-rata dengan nilai 83,47 dan masuk dalam kategori A-, sehingga Promopendus dinyatakan lulus ujian disertasi pada sore hari ini. Dan setelah kami melakukan penghitungan IP kumulatif sebelum ujian adalah 3,58, dan setelah memasukkan nilai disertasi A- tadi, IP kumulatif naik menjadi 3,69. Saya ingin bertanya, apakah Promopendus menerima hasil ini? Menerima. Baik, silakan maju ke depan, Pak Suardin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Suardin Hamid Samia menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu peternakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Hadirin, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Suardin Hamid Samia untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kasih buat kita sekalian. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwwata illa billah. Puji berkat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat dan karunia sehingga proses ujian terbuka ini bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Ibu Ketua, Sekretaris dan tim penguji yang kami hormati, mulai kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, ucapan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Yang pertama kepada Bapak Bupati Tripoli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan studi ke jenjang strata 3 atau doktoral. Kemudian kepada Bapak Rektor Universitas Ternate, kepada Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Ibu Wakil Direktur Umum, kemudian Bapak Wakil Direktur Akademik, Bapak Ketua Prodi Ilmu Pertanian Program Doktoral beserta staf yang sudah memberikan pelayanan kepada kami selama, khususnya pelayanan administratif yang kami sadar itu luar biasa, membutuhkan waktu dan memang ketelitian. Kepada Ibu Hani, kami ucapkan terima kasih banyak, Bu. Kepada Bapak Dr. Insinyur Mais Ilham MP, kami ucapkan terima kasih, Pak, sudah bisa menjadi salah satu tim penguji atau penguji eksternal yang memberikan kontribusi pemikirannya, Pak, kepada kami. Dan seperti yang disampaikan tadi, tanpa kehadiran Bapak, kegiatan ini mungkin tidak bisa dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Kepada Ibu Dr. Insinyur Syafie Mohsin MC, mohon maaf, ini seharusnya saya panggil Anda karena yang senior saya pada saat saya bersatu. Terima kasih banyak Ibu sudah merespon undangan termasuk disertasi kami. Kami sadar bahwa apa yang kami cantumkan di dalam masih jauh dari nilai sempurna. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Promotor bahwa kami lemah dalam soal penulisan ilmiah, karena memang sehari-harinya kami tidak berkutat dengan persoalan tulisan. Jadi mungkin pemahaman yang ada di pikiran kami tidak bisa kami tuliskan seperti yang seharusnya. Kemudian kepada Ibu Dr. Insinyur Rita Rahayu, terima kasih banyak Ibu. Dengan segala keterbatasan kami berusaha untuk bisa bertemu dengan Ibu untuk konsultasi juga sebagai yang di dalamnya. Dan Ibu juga merupakan dosen kami pada saat kami masih di jenjang strata 1. Jadi kami mendapatkan kontribusi pemikiran dari Ibu. Sama halnya dengan Bapak Dr. Insinyur Mustari, beliau dia menjadi dosen kami di jenjang strata 1. Kemudian ucapan terima kasih yang terhingga juga buat Bapak Dr. Insinyur Sagap. Kami sadar, Pak, dengan kesibukannya Bapak yang luar biasa sebagai seorang pejabat di Universitas Ternate sebagai Wakil Rektor 3. Bapak punya kesibukan yang luar biasa, menerima tamu, rapat dan segala dan sebagainya. Tapi Bapak masih meluangkan waktu untuk diskusi, bahkan sampai ke rumah. Terima kasih Bapak. Kepada Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc, adalah hal yang luar biasa, Pak. Saya bisa ketemu dengan Bapak, bisa audiens luar biasa, Pak. Saya diberikan semangat ketika
situasi saya betul-betul dalam kondisi yang katakanlah terpuruk. Saya sudah di ujung, bahasanya apa, saya berkata putus asa. Beliau memberikan motivasi seperti halnya Pak Dr. Ustari. Di tahun kemarin, 2 tahun kemarin, saya sudah dalam posisi menyerah. Atas dorongan tim promotor termasuk tim pemuji, kami coba melangkah seperti apa yang disampaikan oleh Bapak promotor tadi. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramali Yusuf MSC, terima kasih Pak. Mungkin waktu saya dengan Bapak untuk pertemuan itu masih tergolong sedikit Pak, karena Bapak sebagai pengganti dari Ketua Prodi sebelumnya dalam rentang waktu 3 bulan ini. Tapi luar biasa Pak, saya merasa terbantu sekali, sama seperti dengan Ibu Hadiah tadi. Kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjali Lasmini, kami ucapkan terima kasih Bu, sudah bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan kami menjalani proses sampai di ujian terbuka, mengantar kami menjadi dokter. Terima kasih sekali Bu. Kemudian kepada kawan-kawan di lapangan yang terus membantu kami dalam mengambil data, tidak mengenal waktu, kami coba sebutkan satu persatu sesuai ingatan kami. Yang pertama Bapak Senior SP di wilayah Kecamatan Dapan Utara, kemudian Bapak Hamsa SP dan Bapak Ali SP di Kecamatan Londo, di Kecamatan Galang Saudari Yohana Insusiati, Sarjana Peternakan, dan Saudari Astuti, Sarjana Peternakan, serta di Kecamatan Toli Utara, Bapak Joko Bitono, Sarjana Pertanian, dan Bapak Sugaspil, Sarjana Pertanian. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan kami tidak lupa cantumkan mereka di dalam ucapan terima kasih pada disertasi kami. Kemudian ini belum hadir, rencana beliau belum hadir adalah keluarga kami di Palu, Bapak Ibrahim, Sarjana Peternakan Magister Sains, saudara kami juga, dan Ibu Ratna Arada, Sarjana Pertanian, yang telah memberikan bantuan fasilitas selama kami khususnya di mengakhiri di 3 bulan terakhir ini. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada istri kami Asmawati SPT dan Ananda Rizka serta Rahmi Anisania. Ayah mohon maaf kepada anak ayah karena banyak waktu yang tidak bisa bersama-sama di kampung halaman di Toli. Begitu dia kepada ponakan, kebetulan ada 3 hadir di sini, ada Andra ini, ada Devana dan Rani Anggra ini, dan Mas Barat yang tidak sempat hadir karena Mas berada di kampung. Terakhir sempat sujud kami sampaikan kepada almarhum ayahanda Habib Desanya, karena tidak bisa melihat kami untuk memperoleh jalan hukum. Kepada Ibu Nasibah, terima kasih atas doa. Setiap kali ketemu selalu ditanya kapan selesainya. Jawaban saya insyaAllah oleh Ibu sampaikan
setiap selesai sholat Mama selalu doakan kamu. Mungkin itu saja Bu, Ibu Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Pada sore, baik Bapak Ibu tim penguji, hadirin dan hadirat sekalian yang telah hadir pada ujian promosi pada hari ini. Dan sebelum ujian promosi ini saya tutup, sekali lagi atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr. Mahes Irsan MP yang telah berkenan meluangkan waktunya jauh-jauh. Jadi nanti sudah 1 tahun ya Pak nanti di Palu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di Palu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, Bapak Sekretaris, Bapak Promotor dan Kopromotor yang semuanya telah menghantarkan Saudara Suwadin Hamid Samia sebagai doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu peternakan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.